杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以命相搏，境界却好吗？切，随便你。自门为好，不屈之辈，偏要赢一场给你们看。屈强，乃大魔神之金身。Hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Nggak pakai lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Cekidot. Di atas gua, orang-orang dari Lembah Raja Hantu dan Sekte Senjata Karon bersama kedua saudara perempuan keluarga Ho. Mereka semua menunggu dalam diam dengan ekspresi cemas dan khawatir di wajah mereka. Karena sudah setengah bulan sejak Yangke mundur, namun hingga saat ini dia belum juga muncul. Sebaliknya, area puluhan kaki di sekitar gua tempat dia mundur tertutup dan dibekukan oleh lapisan es yang tebal. Saudara Yang, kenapa Anda tidak keluar? Apakah ada kecelakaan? Cheng Ying berjalan mondar-mandir, mulut besarnya tidak bisa berhenti berbicara lagi. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat 3 mata tajam memandang ke arahnya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepalanya dan mencibir. Kali ini, Shen Yi tersenyum tak berdaya. Sayang sekali, tidak ada dari kita yang mencapai alam kenaikan abadi. Jika seseorang memupuk kesadaran dewa, mereka masih dapat memeriksa apa yang terjadi di sana. Toyang menggelengkan kepalanya dengan wajah serius. Tidak, bahkan jika Anda memiliki kesadaran spiritual, Anda tidak dapat mendeteksinya. Dinginnya es ini bahkan dapat membekukan kesadaran spiritual biasa. Semua orang kaget saat mendengar apa yang dia katakan, sehingga mereka menjadi semakin khawatir. Setelah sekian lama waktu berlalu, tiba-tiba terdengar suara berderak dari es seluas puluhan kaki. Segera es hitam yang tampaknya abadi itu meledak seperti tepung, dan di antara bubuk kristal yang memenuhi langit, sesosok tubuh bergegas keluar dan terbang. Sehingga semua orang tampak senang dan buru-buru menyapanya. Anda akhirnya keluar. Jika Anda tidak keluar, kami khawatir. Kami harus berjuang untuk melihat apa yang terjadi. Shen Yi tertawa terbahak-bahak ketika dia melihat Yangke turun. Yangke tersenyum sedikit setelah melihat semua orang. Dia mengangguk dan berkata, "Maaf, saya membuat kalian khawatir. Sekarang Anda sudah keluar, ayo kita pergi dari sini dulu. Gua jahat itu sedikit tidak nyaman saat ini," kata Leng San dengan ekspresi agak cemas. Toyang juga sedikit mengangguk karena ada fluktuasi energi yang begitu kuat di gua jahat yang ganas. Karena iblis serta monster di bawah tahta Raja Hantu Yiming juga 2 terbunuh di dalamnya. Ada juga berita tentang kemunculan iblis selama beberapa hari terakhir mundurnya Yangke. Jadi banyak master dari batas kenaikan abadi telah bergegas masuk untuk melihat situasinya. Jadi jika mereka tinggal lebih lama lagi, mereka pasti akan mendapat masalah lagi. Setelah 30 mil jauhnya dari gua jahat ganas, sekelompok orang berhenti. Shen Yi bertanya dengan rasa ingin tahu. Saudara Yang, saya melihat iblis dan monster menderita banyak korban. Bagaimana Anda bisa selamat? Jika menilai dari ekspresi Anda, tampaknya Anda telah memperoleh banyak hal. Mendengar Shen Yi menanyakan ini, semua orang mengalihkan pandangan mereka. Mereka juga cukup penasaran dengan hal ini. Yangke tersenyum dan mengangguk. Ini keuntungan kecil saat keempat orang tua itu bertarung dengan hal-hal yang keluar dari mata air roh jahat. Kedua belah pihak terluka, jadi saya memanfaatkannya. Jadi ini hanya keberuntungan. Ini, Shen Yi tertegun beberapa saat, kemudian dia tersenyum pahit. Sungguh beruntung,
ada banyak hal baik di dunia ini. Toyang terkekeh dan berkata, sepertinya iblis yang menangkap Anda justru memberi Anda kesempatan, sehingga orang-orang tua itu benar-benar kehilangan segalanya kali ini. Kenapa mereka tidak membawa saya dengannya? Gumam Cheng Ying. Ekspresi iri dan cemburu terlihat di wajahnya. Lin Shan mencibir dan berkata, kecuali Yangke, kita semua di sini akan mati jika tertangkap. Apakah menurut Anda mudah untuk mendapatkan penawaran? Cheng Yi mencibir. Bicara saja dengan santai. Jelas semua orang tahu bahwa memanfaatkan monster dan iblis lebih sulit daripada mencapai langit. Meskipun Yangke tidak merincinya, pasti ada bahaya yang tidak diketahui yang terlibat, dan hanya dia yang bisa bertahan di tangan iblis dan monster. Lagi pula, selama periode waktu bersama ini, mereka telah menyaksikan kekuatan dan keanehan Yangke berkali-kali. Jadi mereka tidak dapat memperlakukannya sebagai prajurit alam Yuan sejati biasa. Tidak peduli apa. Shen Yi tampak serius dan menepuk bahu Yangke dengan penuh kasih sayang. Perjalanan ke gua jahat ini, semua orang di Lembara Jahantu berhutang banyak pada Anda. Jika sesuatu terjadi pada saudara yang di masa depan, katakan saja halo. Meskipun saya tidak bisa menjamin apapun, semua saudara dan saudari di sini akan melakukan yang terbaik dan berusaha sekuat tenaga untuk naik ke Gunung Pedang dan pergi ke Lautan Api. Tidak peduli seberapa keras kami akan mati. Mendengar itu, semua orang di Lembara Jahantu mengangguk serempak. Toyang tersenyum dan berkata, hal yang sama berlaku untuk kami berempat, kakak dan adik. Meskipun kami mungkin tidak pandai bertarung, tapi dalam hal cara memurnikan harta rahasia, jika saudara yang mau memperbaiki harta rahasia apapun di masa depan, datanglah saja ke Sekte Senjata Harta Karun dan temukan saya. Oke. Yangke mengangguk dengan serius. Ini tidak jauh dari Lembara Jahantu. Jika nyaman bagi saudara yang, mengapa tidak pergi ke sekte kami untuk bermain selama beberapa hari? Shen Yi menyampaikan undangan dengan antusias. Sebaiknya dia tidak pergi, kata Lin Shan dingin. Adik perempuan, Anda sangat tidak baik. Shen Yi tiba-tiba menjadi pahit. Dia ingin berkomunikasi lebih banyak dengan Yangke, tetapi dia tidak berharap Lin Shan begitu tidak sopan. Lin Shan melototinya. Guru mengenalnya. Jika dia pergi ke Lembara Jahantu, saya khawatir dia tidak akan bisa melihat matahari besok. Shen Yi merasa ngeri dan kemudian dia teringat bahwa guru Gueli sepertinya memiliki dendam yang sangat besar terhadap kepala pavilion surga. Jadi dia tidak berani menyebutkannya lagi dan dia menoleh ke arah Toyang dan berkata, bagaimana dengan Anda? Toyang berkata sambil tersenyum. Saudara Shen, kami harus pergi bersama Anda meskipun Anda tidak memberitahu saya. Tapi saya cukup penasaran dengan tempat di mana hantu hamil di Lembara Jahantu. Jadi saya ingin tahu apakah saya bisa pergi dan melihatnya. Itulah yang saya minta. Shen Yi tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu, ayo kita ucapkan selamat tinggal di sini dan jaga diri Anda baik-baik. Lin Shan memandang Yangke dan berkata. Yangke tersenyum dan mengangguk. Ayo pergi. Saudara Yang dan dua saudara perempuan, sampai jumpa lagi. Shen Yi menyapa semua orang dan mengepakkan tinjunya pada Yangke dan saudara perempuan Hu. Hati-hati! Yangke membalas salamnya dan menyaksikan orang-orang dari Lembara Jahantu dan Sekte Senjata Harta Karun pergi bersama. Orang-orang dari Sekte Jahat tidak seburuk itu. Sekarang hanya tersisa 3 orang, namun Mi-er tiba-tiba berkata, orang-orang di Lembara Jahantu ini sangat baik. Ji-er mengangguk dengan pemahaman yang mendalam dan berkata dengan sungguh-sungguh,
Baik dan buruk hanya ada secara relatif satu sama lain. Tapi Yangke menatapnya dengan senyuman bodoh sehingga JR tersipu dan memutar matanya ke arahnya. Dasar bocah, saya belum menyelesaikan masalah saya dengan Anda. Apa masalahnya? Yangke tampak bingung melihatnya dengan penuh kebencian. JR terlalu malu untuk menyebutkan apa yang terjadi sebelumnya. Jadi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak apa-apa, kemana Anda akan pergi sekarang?" Mendengar itu, Yangke mau tidak mau merasa sedikit bingung dan berpikir sejenak. Jelas dia tidak tahu harus kemana. Menatap mata Yangke yang kosong dan bingung, kedua bersaudara merasa sedih tanpa alasan. Karena pria kuat dan aneh di depannya tidak lagi percaya diri dan bersemangat. Seperti saat dia berada di gua jahat, dia sekarang ibarat anak yang telah hilang dan tidak tahu kemana jalan pulang. Jadi dipengaruhi oleh kebingungannya, JR dan MIR juga merasa masam di hati mereka. "Ayo tinggalkan tanah Jahat Changyun dulu." JR dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Dia benar-benar tidak tahan lagi melihat tatapannya yang hilang. "Oke." Mata Yangke dengan cepat mendapatkan kembali kejernihan dan tekadnya. Meskipun dia tidak tahu kemana harus pergi, satu-satunya hal yang dia yakini adalah dia harus terus menjadi lebih kuat. Karena tujuan dari jalur seni bela diri selalu begitu jelas. Jadi dia tidak akan terpengaruh oleh apapun. Jadi dia bertanya, "Mau kemana? Apakah Anda kembali ke geng perang darah?" "Kita tidak akan kembali." JR tersenyum pahit. "Kita tidak bisa kembali sampai perang ini selesai. Jika tidak, kita akan dikritik lagi." Bagaimanapun, geng perang darah dan menara Feng Yu terlibat karena insiden di Pavilion Surga dan dipaksa oleh kekuatan besar untuk berpartisipasi dalam perang ini. Jika mereka kembali saat ini, itu hanya akan membawa masalah pada geng perang darah. "Kalau begitu, ayo kita cari orang lain di geng kita," MIR menyarankan. "Kali ini ada 50 orang di geng dan mereka semua seharusnya masih bertempur di area itu. Kali ini saya akan mengikuti Anda." Yangke mengangkat bahu. Dia juga ingin mencari tempat ramai untuk menanyakan situasi semua orang di Pavilion Surga, terutama keberadaan Ling Taisu dan Suyan. Sambil melihat Hu bersaudara, dia tiba-tiba tersenyum. "Tapi sebelum itu, Anda harus menyamar." "Apa maksud Anda?" JR menundukkan kening. "Bagaimana Anda bisa menjadi sasaran sekte Xiaoyu? Apakah Anda belum belajar?" Jawab Yangke sambil tersenyum. JR tiba-tiba terbangun dan berkata dengan ekspresi dingin di wajahnya, "Bukan salah kami jika kami cantik. Jika tidak ada terlalu banyak orang yang penuh nafsu seperti Anda di dunia ini, bagaimana kami bisa begitu bermasalah? Lagi pula, kami tidak memprovokasi siapapun, jadi teruskan saja. Sekarang ada orang-orang yang peduli pada Anda di mana-mana, dan itu sungguh menjengkelkan." Meski begitu, JR dan MIR harus mengikuti saran Yangke. Bagaimanapun ini adalah negeri jahat awan biru, dan ada lebih banyak orang yang tidak bermoral daripada di luar. Setelah selesai berdandan, kecantikan kedua wanita tersebut akhirnya banyak ditutupi. Tanpa alat yang tepat, mereka tidak bisa bekerja dengan baik. Namun setidaknya tidak akan membuat orang berpikiran buruk saat melihatnya. JR sekarang wajahnya penuh debu, rambutnya acak-acakan dan penampilannya sangat jorok. Wajah MIR bahkan malah semakin bopeng dan berbintik-bintik sehingga membuat orang terlihat tidak senang. Setelah selesai berdandan, kedua saudara perempuan itu saling memandang dan tidak tahan. Meski penampilannya sedikit tersembunyi, sosoknya yang menawan dan indah tidak bisa disembunyikan dengan cara apapun. Segera mereka bertiga berjalan bersama dan berhati-hati di tanah Jahat Changyun. Kemudian mereka berusaha menghindari kontak dengan orang lain. Tapi kekuatan kesalahan spiritual Yangke memainkan peran besar pada saat ini.
Ketika kesadaran spiritualnya dilepaskan, situasi dalam radius 30 mil terlihat jelas dalam sekejap. Jadi dia selalu bisa memprediksi peluang musuh dan bersembunyi bersama saudara perempuan Hu sebelum bahaya datang. Tanpa dia, mungkin saudara perempuan Hu tidak akan bisa melarikan diri dari tanah Jachangyun. Sebulan kemudian, 3 orang yang telah menempuh perjalanan ribuan mil akhirnya meninggalkan tanah Jachangyun. Namun setelah sebulan bersembunyi dari perkelahian, Yang Ke dan saudara perempuan Hu kelelahan secara fisik dan mental. Untungnya tidak ada bahaya di sepanjang jalan, meskipun yang paling berbahaya adalah ketika dia bertemu dengan seorang master di batas gerakan abadi tingkat keempat. Dia juga terluka parah oleh keterampilan jiwa ilahi Yang Ke yang tak terduga dan melarikan diri dengan tergesa-gesa. Dalam pertempuran itu, Yang Ke juga terluka parah, tetapi dengan perawatan yang cermat dari kedua saudara perempuan itu dan efek dari 10.000 cairan roh obat, dia pulih sepenuhnya hanya dalam 2 atau 3 hari. Selama sebulan terakhir, saudara perempuan Hu secara bertahap menjadi bergantung pada Yang Ke dan semakin percaya padanya. Jadi mereka tidak akan menyangkal apapun yang dikatakan Yang Ke. Bahkan Ji-er yang agresif tidak lagi berani menganggap Yang Ke sebagai anak laki-laki seperti 2 tahun lalu. Lagi pula, dia dan saudara perempuannya telah menyaksikan keajaiban Yang Ke berkali-kali yang cukup untuk mengubah persepsinya tentang pandangan Yang Ke. Bagaimanapun, tanpa perlindungannya selama ini, Ji-er tidak tahu dia dan saudara perempuannya akan menjadi seperti apa sekarang. Gunung Taifang merupakan pegunungan yang membentang dari utara ke selatan. Di daratan yang luas ini tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Semula pegunungan ini dianggap tempat yang indah. Pepohonan di gunung itu bergoyang, bahkan burung berkicau, dan aroma bunganya juga sangat harum. Namun saat ini, seluruh pegunungan ini telah menjadi medan perang, dan sisi selatan gunung adalah tempat berkumpulnya kekuatan tanah Jachangyun, dan sisi utara gunung adalah tempat berkumpulnya kekuatan yang mengepung dan menekan tanah Jachangyun. Kedua laki-laki dan kuda itu memandang ke seberang gunung dan menganggap seluruh gunung sebagai medan perang. Dalam beberapa bulan terakhir, Gunung Taifung rusak parah dengan bekas darah dan mayat di mana-mana, sehingga tidak diketahui sudah berapa banyak prajurit yang jatuh dan mati di sini. Meskipun situasi konfrontasi antara kedua belah pihak seperti ini biasa terjadi di tempat lain, dan Gunung Taifang hanyalah satu titik di seluruh bagian depan. Sejak meninggalkan tanah Jachangyun, Yang Ke dan saudara perempuan Hu telah bergegas ke sini karena orang-orang dari geng pertarungan berdarah dikirim untuk bertarung di sini. Jadi mereka juga ada di sini pada awalnya dan dikejar oleh prajurit jahat. Jadi mereka tidak dapat kembali dan harus berlindung di tanah Jachangyun. Tapi di sepanjang perjalanan, Yang Ke juga belajar banyak informasi berguna dari mereka. Karena perang di sini di Gunung Taifang tidak terlalu penting, jadi tidak banyak ahli yang berkumpul di sini. Selain geng perang darah mereka, ada juga orang-orang dari Menara Fengyu di sini, dan beberapa elit lainnya dari pasukan kelas 2, dan semua yang ada di sini milik keluarga kelas 1. Xiangjiang adalah nama keluarga bangsawan ini, karena orang-orang di sini berasal dari seluruh dunia, dan kebanyakan dari mereka berasal dari keluarga kelas 2 dan 3. Maka keluarga Xiang, yang merupakan keluarga kelas 1, memiliki kepemimpinan yang mutlak. Sekalipun beberapa orang tidak puas, mereka harus mematuhi perintah yang dikirimkan kepada Xiangjia. Lagi pula, latar belakangnya memang kaya. Sekarang banyak terdapat hunian sederhana yang dibangun di suatu tempat di bawah Gunung Taifang, yang mudah dipertahankan namun sulit diserang. Inilah tempat peristirahatan para pejuang yang mengepung dan menindas tanah Jachangyun. Pada hari ini, seorang pria dan 2 wanita datang dari luar.
Namun sebelum mereka bertiga mendekat, mereka dihentikan oleh beberapa orang berpakaian cerah yang berteriak-teriak menanyakan identitas mereka. Karena mereka melihat bahwa kekuatan Yangke dan saudara perempuan Hu tidak terlalu tinggi. Jadi saya tidak mengambil hati mereka dan sudah menjadi rutinitas untuk menghentikan mereka dan bertanya kepada mereka. Tapi sepasang mata itu terus melirik sosok cantik kakak beradik keluarga Hu. Ketika melihat kehormatannya, beberapa orang langsung kehilangan nafsu makan dan mata mereka menunjukkan rasa jijik. Tapi Yangke tampak acuh tak acuh dan tidak ada sepatah kata pun yang terucap. Di sisi lain, Ji-er dan Mi-er dengan cepat menghapus penyamaran di wajah mereka, memperlihatkan penampilan asli mereka. Setelah dilap, meski wajah masih gelap, akhirnya terlihat cantik, sehingga orang-orang yang menghalangi jalan menatap kosong beberapa saat, lalu tiba-tiba berkata, "Apakah Anda Nona Hu dari geng pertempuran berdarah?" "Iya," Ji-er menjawab dengan tenang. "Ternyata itu Anda." Pemimpin itu menunjukkan ekspresi kegembiraan di wajahnya dan berkata dengan penuh semangat, "Senang sekali Anda berdua itu baik-baik saja. Silakan masuk dengan cepat." Setelah mengatakan itu, dia menyingkir dan terlihat rendah hati. "Kami hanya melakukan ini secara rutin, jadi tolong jangan dimasukkan ke dalam hati." Ji-er menurutkan kening, ekspresinya sedikit suam-suam kuku, dan dia mengajak adiknya dan Yangke melewatinya. Namun orang-orang itu memandang Yangke dengan curiga, jadi pemimpin itu bertanya dengan hati-hati, "Bolehkah saya bertanya kepada kalian berdua, siapa ini?" "Teman saya," jawab Ji-er. "Iya, karena dia adalah teman Anda, maka tidak apa-apa," kata pria itu sambil tersenyum tanpa bertanya dan melepaskannya. Ketika mereka bertiga masuk dan menghilang, pemimpinnya dengan sungguh-sungguh memerintahkan, "Pergi dan beritahu Tuan Muda bahwa saudara perempuan dari keluarga Hu telah kembali dengan selamat. Cepat pergi." "Ya." Satu orang segera terbang, Yangke mengikuti kedua saudara perempuan keluarga Hu, melewati daerah ini, dan segera mencapai kedalaman. "Di sana!" Mi-er tiba-tiba berteriak kaget dan menunjuk ke suatu arah. Melihat ke arah yang dia tunjuk, Yangke melihat sekelompok orang berkumpul di sana dan tidak tahu apa yang mereka bicarakan. "Ini Paman Li." Ji-er juga tersenyum dan berjalan dengan tergesa-gesa. Kemudian sekelompok orang di sana memperhatikan seseorang datang dan mereka semua melirik ke arah mereka. Saat berikutnya, seorang lelaki tua yang tampak berusia sekitar 50 atau 60 tahun berdiri gemetar dengan mata merah dan menatap kosong ke arah saudara perempuan keluarga Hu dengan mata penuh kegembiraan. Apapun orang tua bernama Guanci, dia adalah master alam abadi tingkat 4 dan anggota kuat dari geng perang darah yang juga berpartisipasi dalam pertempuran melawan Meng Huya. Namun tidak seperti Long Zatian, Guanci sangat setia kepada geng perang darah dan anggota keluarga Hu. Dia telah menyaksikan kedua saudara perempuan Hu tumbuh dewasa. Jadi di geng perang darah, hubungan antara saudara perempuan Hu dan dia cukup baik. "Apakah mereka berdua nona muda?" Guanci bertanya ragu-ragu. "Ini kami, Paman Li." Senyum muncul di wajah Ji-er. "Anda benar-benar kembali dengan selamat?" Guanci langsung menangis. Namun sekelompok orang di sekitarnya juga memandang kedua gadis itu dengan heran. Karena sudah 2 atau 3 bulan sejak kedua gadis itu menghilang. Terakhir kali seseorang melihat mereka ketika mereka dikejar di Gunung Taifang. Jadi mereka mengira kedua gadis ini tidak akan bisa lepas dari tangan pembunuh. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa setelah 2 bulan ditangkap lagi, mereka kembali ke sini dalam keadaan utuh. Karena orang-orang di sini berkumpul, mereka semua harus memiliki hubungan yang baik satu sama lain.
tentu saja mereka akan senang melihat kembalinya saudara perempuan keluarga Hu. Meskipun kelompok orang ini tidak besar dan hanya sekitar selusin, tetapi ketika Yang Ke melirik, mereka semua tampak sangat akrab. Entah dia anggota geng perang darah atau murid menara Feng Yu. Selain itu, Yang Ke juga melihat Fang Ziki di antara mereka. Pria yang sangat patriarki ini sebenarnya diseret ke sini untuk bertarung. Adapun murid dari kedua sekte tersebut berasal dari tempat yang sama dan dipaksa untuk ikut serta dalam perang ini. Jadi tidak heran jika mereka bisa berkumpul begitu dekat. Senang bisa kembali, pemimpin geng bisa tenang sekarang. Guancil dengan cepat meluruskan ekspresinya dan mengangguk lega. Setelah dia mengalihkan perhatiannya ke Yang Ke, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan merasa curiga berkata, "Apakah saya pernah melihat adik kecil ini di suatu tempat?" Mendengar itu, kedua gadis itu tiba-tiba tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Karena tidak masalah jika hanya sekelompok orang di sini yang mengetahui identitas Yang Ke. Tetapi ada prajurit dari kekuatan lain yang muncul di dekat titik kunci. Jika mereka mengetahui bahwa Yang Ke berasal dari Palvin Surga, segalanya tidak akan berakhir dengan baik. Namun Fang Ziki menatap Yang Ke dengan penuh arti, melangkah maju dan berbatu keringan dengan senyuman aneh di wajahnya, menangkupkan tinjunya dan berkata, "Fang Ziki dari Menara Feng Yu, teman Anda sangat mirip dengan teman lama saya. Bolehkah saya tahu nama Anda?" Yang Ke. Yang Ke tertawa geli, tapi wajahnya sangat teliti. "Ternyata itu kakak Yang. Saya senang bertemu dengan Anda. Teman Anda tidak hanya sangat mirip dengan teman lama saya, tapi nama Anda juga mirip." Fang Ziki menepuk bahu adik laki-laki di sebelahnya dengan berat, sehingga adik laki-laki itu tampak tak berdaya dan mengangguk dengan cepat. Jelas semua orang mengerti apa yang dimaksud Fang Ziki dalam sekejap, dan semuanya memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Namun Gua Cile adalah seorang laki tua. Setelah mendengar nama Yang Ke, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tampak familiar. Ternyata itu dia. Jadi sekelompok orang memahami satu sama lain secara diam-diam, tetapi mereka tidak menunjukkannya. Namun adegan itu penuh dengan kegembiraan. Tetapi Yang Ke dengan tajam menemukan bahwa ada jejak kekhawatiran dan kecemasan yang tersembunyi di bawah senyuman dan kekelegaan dari penguasa batas kenaikan abadi. Dari geng perang darah. Setelah selesai berbicara, ekspresi Fang Ziki tiba-tiba berubah dingin. Matanya berkedip dan sudut mulutnya terangkat sembarangan. Kemudian dia berkata, "Jiang Chu adalah di sini." Saat dia berbicara, dia menatap kedua saudara perempuan keluarga Hu dengan mata menyala-nyala. Segera sekelompok orang tiba-tiba terdiam, namun wajah Guancile menjadi gelap dan ekspresinya tiba-tiba menjadi tidak senang. Yang Ke menoleh ke belakang dan melihat seorang pemuda tampan dan berpakaian bagus tidak jauh dari sana, ditemani oleh dua master batas abadi. Berjalan ke arah ini dengan langkah besar, bahkan dia berpenampilan rapi dengan senyuman seperti musim semi di wajahnya, dan penampilannya juga lumayan, bisa dikatakan setampan pohon yang bertiup angin. Dilihat dari penampilannya, usianya mungkin baru sekitar 26 atau 27 tahun. Adapun siapa Xiang Chu, dia adalah putra dari keluarga Xiang. Keluarga kelas 1 dan identitas serta status Xiang Chu tentu saja tidak rendah. Sama seperti Bai Yunfeng dan Dong Qinghan, dan dia adalah pemimpin generasi muda. Dalam sebulan terakhir, Yang Ke telah mendengar nama Jiangsu beberapa kali dari Ji-er dan Mi-er. Tetapi setiap kali mereka membicarakan orang ini, keduanya buru-buru melewatinya dan tidak ingin mengatakan lebih banyak. Setelah melihatnya sekarang dan melihat sosok matanya sekarang, Yang Ke akhirnya mengerti mengapa kedua gadis tidak suka membicarakannya. Bahkan tidak hanya kedua gadis itu, tetapi semua orang di geng perang darah dan Menara Feng Yu tampaknya tidak memiliki sikap yang baik terhadap orang ini. Namun Xiang Chu masih tersenyum hangat dan melangkah maju dari kejauhan.
Dia datang untuk berdiri di depannya. Matanya bersinar karena kegembiraan dan dia berteriak dengan lembut. JR, Mi'er, Anda telah kembali dari perjalanan yang jauh. Ini adalah perjalanan yang sulit. Guan Cile menyipitkan matanya dan dua orang alam kenaikan abadi di belakang Xiachong segera menatapnya. JR merutkan kening dan berkata dengan tenang, Tuan Xiang, ini bukanlah sesuatu yang bisa Anda sebutkan dan Anda tidak perlu saya memberitahu Anda lagi, bukan? Xiang Chu tampak tertegun sejenak, seolah teringat sesuatu. Kemudian dia tertawa datar, mengepakkan tinjunya dan berkata, Maaf, kita baru saja bertemu kembali setelah lama berpisah. Jadi saya sangat bersemangat, sehingga kami mulai berbicara tanpa pandang bulu. Saya harap tidak akan ada waktu berikutnya. JR mendengus. Tentu saja, saya berjanji tidak akan ada waktu berikutnya. Xiang Chu mengangguk berulang kali, kemudian menghela nafas lagi dan berkata dengan wajah cemberut. Tapi saya harus tinggal bersama kalian dulu. Hah? Hu Ji-er sedikit mengernyit dan memandangnya dengan acuh tak acuh. Xiang Chu tersenyum pahit dan berkata, dalam pertempuran itu, kalian berdua dikejar dan saya seharusnya pergi untuk menyelamatkan mereka. Tetapi sayangnya, keterampilan saya tidak bagus dan kekuatan saya rendah. Jadi saya hanya bisa melihat mereka berdua dikejar oleh penjahat. Sekarang mereka berdua telah kembali. Hanya selama 2 atau 3 bulan. Setiap kali saya memikirkannya, hati saya terasa seperti tertusuk pisau. Sehingga saya tidak bisa tidur di malam hari. Jadi saya harap saya bisa menaruhnya dengan sepasang sayap dan terbang ke sisi Anda untuk melindungi keselamatan Anda. Xiang Chu tiba-tiba tersenyum cerah. Untungnya kalian berdua beruntung dan akhirnya kembali hari ini, jadi saya bisa merasa nyaman. Senyumannya begitu tulus, serasa membelah awan dan melihat cahaya bulan. Tapi kedua saudara perempuan keluarga Hu tampak acuh tak acuh. Tapi Xiang Chu tidak menganggapnya serius, mengepakkan tinjunya dan berkata, kalian berdua telah kembali dari perjalanan jauh dan kalian pasti lelah. Lebih baik istirahat lebih awal. Jadi kita akan membicarakannya lain kali. Jika kalian berdua butuh sesuatu, katakan saja pada saya. Jika kalian bisa memuaskan saya, maka saya pasti akan membantu. Setelah mengatakan itu, dia tersenyum dan pergi. Tepat ketika melihat punggung Xiang Chu, Yang Ke tertegun sejenak karena sekelompok orang di sini tidak ingin melihatnya. Jadi Yang Ke mengira orang ini adalah semacam playboy. Tapi karena keluarga Xiang adalah keluarga kelas 1, jadi wajar jika tuan muda dari keluarga sebesar itu menjadi sedikit pesolek dan mendominasi. Tapi sekarang, melihat dia berperilaku baik, sepertinya dia memiliki kepribadian yang lembut dan santai. Yang Ke sedikit terkejut, karena Yang Ke dapat dengan jelas melihat cinta dan kasih sayang pria ini kepada kedua saudara perempuan keluarga Hu. Bahkan dia tidak berniat menyembunyikannya sama sekali. Namun Ji-er memperlakukannya dengan sangat dingin, tapi dia tidak merasa kesal sama sekali. Apalagi terjerat, seolah-olah dia adalah seorang laki-laki dari temperamen sejati. Meski begitu, Yang Ke tidak tahu mengapa kedua saudara perempuan keluarga Hu dan semua orang di sini tidak begitu menyukainya. Namun segala sesuatu pasti ada penyebabnya, dan Yang Ke juga tahu bahwa hati setiap orang berbeda-beda, dan mereka dapat melihat bagian luarnya, tetapi tidak melihat bagian dalamnya. Jadi dia secara intuitif merasa bahwa Xiang Chu ini pasti memiliki sisi yang tidak dimiliki orang lain. Setelah punggung Xiang Chu menghilang, Fang Ziki mendekati Yang Ke dan terkekeh. Yang Ke, jangan biarkan orang itu membodohi Anda. Dia terlihat baik, tetapi sebenarnya dia banyak bicara, licik dan sangat kuat. Jika tidak, dia tidak akan bisa memerintah dan mengendalikan tempat ini. Iya, saya tahu. Yang Ke mengangguk ringan dan dia tidak ingin meremehkan Xiang Chu.
Jelas seperti Bai Yunfeng yang mendominasi dan sombong dengan semua kebaikan dan kejahatan tertulis di wajahnya. Tanpa rencana apapun, dia tidak akan menimbulkan ancaman apapun bagi Yang Ke sama sekali. Di sisi lain, orang seperti Xiang Chu yang tersenyum di luar, jadi dia perlu lebih berhati-hati. Dia adalah panglima tertinggi tempat ini. Ji-er mendengar arti yang tidak biasa dan menatap Fang Ziki dengan heran. Apa yang terjadi? Dia hanyalah generasi muda. Bagaimana dia bisa bertanggung jawab atas tempat ini? Dia bukan tetua keluarga Xiang. Apakah dia yang mengambil alih? Fang Ziki tertegun, tertawa 2 kali dan mengalihkan perhatiannya ke Guan Xile. Kalian berdua lelah karena kepergian, jadi ayo istirahat dulu. Saya akan bicara dengan Anda nanti malam. Guan Xile ragu-ragu dan berkata, "Oke." Ji-er tidak mendesaknya. Pertama, dia sendiri menyadari sesuatu yang tidak biasa. Kedua, dia dan saudara perempuannya benar-benar perlu membersihkan diri. Lagi pula, mereka telah bersembunyi bersama Yang Ke selama sebulan terakhir, sehingga tubuh mereka kotor dan tak tertahankan. Bagaimanapun wanita selalu suka menjadi bersih. "Yang Ke, ikut saya," sapa Fang Ziki dengan penuh kasih sayang. Mendengar itu Yang Ke tersenyum sedikit dan mengikutinya. Pada malam hari, api unggun dinyalakan di luar. Semua orang dari geng perang darah dan menara Feng Yu berkumpul di sini. Saat api unggun menyala, Yang Ke dan Fang Ziki memegang daging buruan dan memanggangnya di atas api. Namun suara ledakan terdengar sehingga terjadilah keheningan. Setelah sekian lama, Ji-er akhirnya bertanya, "Paman Li, apa yang terjadi di sini? Tiba-tiba jumlah ahlinya berkurang. Di mana anggota senior geng perang darah dan menara Feng Yu?" Karena sebelum mereka pergi 2 atau 3 bulan lalu, masih banyak penguasa alam kenaikan abadi di sini. Tetapi sekarang mereka telah kembali dan menemukan bahwa hanya ada kurang dari 10 yang tersisa di sini. Kecuali 2 orang yang menjaga Xiang Chu yang lebih kuat. Adapun level lain dari alam kenaikan abadi tidak terlalu tinggi. Meski posisi tempat ini di seluruh bagian depan tidak terlalu penting, namun terlalu kekanak-kanakan. Jika hanya segelintir ahli yang mengambil alih tanggung jawab tersebut, jika seseorang dari sisi lain gunung menyerang, semua orang di sini mungkin akan hancur. Guan Xile menghela nafas dan berkata pelan, "Sebulan yang lalu, saya menerima perintah dari 8 keluarga Zhongdu. Semua master yang berpartisipasi dalam pengepungan tanah Jahat Changyun berkumpul di tengah. Tampaknya 8 keluarga besar dan raja jahat ingin datang dalam pertempuran terakhir." "Pertempuran yang menentukan," seru Ji-er. Guan Xile mengangguk sedikit. "Bagaimanapun, kami tidak berperang ketentaraan. Kami semua hanya sembrono dan dendam. Pertarungan telah berlangsung begitu lama dan semua orang ingin mengakhirinya lebih awal. Mungkin karena kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan dan beberapa konsensus. Jadi orang-orang besar di sini telah dipindahkan. Bahkan ayah Anda juga telah pergi." "Ayah juga pergi?" gumam Mim-er. Meskipun Human memiliki kekuatan alam abadi tingkat 8 dan merupakan orang yang kuat di satu sisi, dia bukan siapa-siapa di dunia ini. Jika dia diseret untuk berpartisipasi dalam pertempuran yang menentukan, dia mungkin akan hancur berkeping-keping jika dia melakukannya. Jadi bagaimana mungkin kedua gadis itu tidak khawatir? Hal yang sama berlaku untuk menara Feng Yu kita. Semua tuan dan ketetua telah pergi, dan tuan di sisi lain gunung juga telah pergi. Fang Ziki tersenyum pahit. Adapun tuannya adalah Zhou Ruohan, penguasa menara Feng Yu. Jika bukan karena permintaan pemimpin geng, saya tidak akan bisa tinggal. Guan Xile tampak murung dan mengangkat matanya dan berkata, "Pemimpin geng berkata, kalian berdua pasti akan kembali mencarinya. Jadi dia meminta saya untuk tinggal untuk menjaga anak-anak muda ini
dan menunggu kalian berdua. Jadi sekarang tampaknya keputusan pemimpin geng itu sangat bijaksana. Setelah berbicara tentang hal ini, Fang Jiki menjadi sangat marah dan berkata dengan getir, "Jika bukan karena senior Guang yang melindungi kami berkali-kali, selusin orang dari geng perang darah Anda dan kami dari Menara Fengyu pasti sudah lama mati." Apa yang terjadi? Wajah Xi'er menjadi gelap. Bukan seperti itu, Fang Jiki mencibir. Karena kedua faksi kita berdekatan dengan pavilion surga, semua orang di sini tidak terlalu menyukai kita dan lebih baik jika kalian berdua ada di sini. Lagi pula Xiang Chu masih ingin lebih banyak pamer di depan Anda. Tetapi begitu Anda menghilang, Xiang Chu berhenti memperhatikannya. Kapanpun ada bahaya, dua murid dari dua faksi kitalah yang akan mengambil tindakan. Dengan ekspresi dingin, Fang Jiki berkata, "Ketika kami datang ke sini, ada lebih dari 100 orang, tapi sekarang hanya tersisa selusin." Karena menyaksikan kematian tragis banyak adik juniornya, jadi bisa dibayangkan kesedihan di mata Fang Jiki. Setelah jeda, Fang Jiki tiba-tiba teringat sesuatu, memandang Yang Ke dengan canggung dan berkata, "Jangan khawatir, saya tidak punya niat lain." "Saya tahu." Yang Ke mengangguk ringan, meskipun Fang Jiki mengatakan ini karena dia takut dia akan salah paham. Lagi pula Yang Ke juga tahu bahwa karena hubungan antara pavilion surga, geng perang darah dan Menara Fengyu sekarang hidup dalam kesulitan. Jadi dalam hal ini, memang pavilion surgalah yang melibatkan kedua faksi mereka. Namun kekuatan luar jugalah yang menjadi masalah. Hanya karena sekte asal Tuan Jahat lahir, pavilion surga dibakar habis oleh api. Dan bahkan geng perang darah dan Menara Fengyu tidak bisa lepas dari kesialan. Setelah mendengarkan cerita Guanxil, Xi'er berkata sambil berpikir, "Jika itu masalahnya, maka bagian depan di sini menjadi kurang penting, bukan?" Guanxil mengangguk sedikit. "Itu benar, bisa jadi dalam waktu 3-5 hari atau paling lambat setengah bulan, pertempuran yang menentukan akan dimulai, dan medan perang di sana adalah pertempuran yang menentukan hasilnya. Jadi apakah itu kita atau pasukan di sisi gunung, mereka tidak lagi terlalu peduli satu sama lain, dan kita hanya perlu menunggu hasilnya sekarang. Tapi kita mungkin tidak akan memulai pertarungan lagi dengan sisi lain gunung." "Iya," Xi'er sedikit mengangguk. "Itulah mengapa keluarga Xiang dapat dengan aman menyerahkan kekuasaan di sini kepada Xiang Chu." Fang Jiki terkekeh. "Saya mungkin ingin memanfaatkan kesempatan langka ini untuk melatihnya." Jelas, kesempatan seperti ini jarang terjadi. Setidaknya ada 5 atau 6 kekuatan berkumpul di sini. Ketika orang-orang dari semua pihak berkumpul, akan selalu ada perselisihan mengenai beberapa hal. Jika Xiang Chu bisa menangani hal-hal di sini, dan dia bisa melakukannya dengan baik, maka setelah Xiang Jia bisa menjadi kepala keluarga Xiang masa depan. Xiang Chu bisa menjadi penerusnya. Oleh karena itu, Xiang Jia sedang melatihnya sebagai penerusnya di masa depan. Setelah memahami hal-hal ini, kedua saudara perempuan keluarga Hu segera merasa lega, tetapi mereka masih sedikit khawatir tentang keselamatan ayahnya. Sekarang daging buruan yang dipanggang dan mengeluarkan aroma harum, kemudian Yang Ke mengunyahnya tanpa ragu-ragu. Begitu kedua gadis itu tidak tahan godaan dan memakannya dengan anggun. Setelah mengikuti Yang Ke bulan ini, hidup mereka menjadi sangat sulit. Jadi saat mereka makan dan mengobrol, suasana menjadi harmonis dan menyenangkan. Terutama ketika orang-orang yang tersisa berpikir bahwa mereka akan kembali ke sekte dalam waktu dekat. Mereka merasa lebih bahagia. Sekarang Fang Jiki juga mendapat minuman entah dari mana dan minuman bersama Yang Ke. Lagi pula, bagaimana Yang Ke bisa takut padanya dan langsung bertarung minum dengannya. Namun selagi mereka bersenang-senang,
Sekelompok orang dengan santai mendekat dalam kegelapan. Adapun pemimpinnya, mereka adalah laki-laki dan perempuan. Kelihatannya tidak terlalu tua. Laki-laki tampan dan perempuan cantik, terutama wanita itu, dengan sosok yang menggairahkan, gaun ketat yang menggambarkan pinggangnya yang indah. Bagian lengannya, kedua lengan giok seputih saljunya terbuka. Bahkan di malam yang gelap, Anda dapat dengan jelas melihat wanita yang mengintimidasi embun beku dan salju. Saat ini, keduanya berjalan menuju sisi ini dengan senyuman aneh di wajah mereka dan diikuti oleh banyak orang. Ketika jaraknya sekitar 10 kaki, pria itu tiba-tiba terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Mengikuti gerakannya, segenggam besar pasir terbang keluar dari tanah dan menghantam semua orang di geng perang darah dan menara Feng Yu. Aduh! Teriak pria itu berlebihan, tampak memantapkan langkahnya dengan tergesa-gesa. Meskipun orang-orang dari geng perang darah dan menara Feng Yu tertawa dan makan, tetapi mereka tidak mengharapkan perubahan seperti itu. Ketika dia merasakan ada yang tidak beres, Guan Zhile melambaikan gelombang angin, tetapi dia tidak bisa menghentikan semua pasir. Tapi anehnya, ada energi sejati yang tersembunyi di pasir ini. Sekarang semua orang dipukuli secara tegak. Banyak wajah dan tubuh orang yang kesakitan, bahkan toples anggur dan barbeque di api unggun menjadi kotor. Dengan suara keras, sebagian besar orang dari geng perang darah dan menara Feng Yu berdiri dan memandang pengunjung itu dengan ekspresi tidak ramah. Kemudian mereka melihat pria itu berpura-pura memutar pinggangnya dengan ekspresi ketakutan di wajahnya dan berkata, "Saya hampir jatuh." Namun wanita itu bahkan terkikik. "Kakak senior Xiaorong, mengapa Anda begitu ceroboh?" Adik perempuan Li Fu tidak menyadari sesuatu. Kakak senior sedang menonton monyet bermain dan secara tidak sengaja perhatiannya teralihkan. Li Fu menutup mulutnya dan terkekeh, melihat sekeliling dengan ekspresi polos di wajahnya dan berkata dengan manis, "Kakak senior tahu cara bercanda. Dari mana datangnya monyet selarut ini? Mengapa adik junior tidak melihatnya?" Xirong terkekeh. "Adik perempuan, penglihatan Anda sangat buruk. Monyet ini tidak hanya bisa bermain trik, tapi juga makan daging dan minum alkohol. Menurut Anda, itu aneh atau tidak?" Li Fu langsung terkejut. "Memang benar ada monyet yang begitu pintar di dunia. Saya ingin tahu harus di mana itu." Saat dia berbicara, dia melihat ke arah api unggun dengan matanya yang indah. Ada senyum menghina di wajahnya yang cantiknya. Mendengar kedua orang itu mengeritik seperti itu, semua orang di geng perang darah dan menara Feng Yu masih tidak mengerti. Dan wajah mereka menjadi muram pada saat ini. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Er sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.